Halo penonton, kita bertemu kembali di acara podcast Akal Sehat. Kali ini saya ingin menghadirkan, mengundang Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, untuk bicara dan memberikan penjelasan barangkali Pak klarifikasi terkait wawancara dengan Kate Lim, yang sudah kami tayangkan di acara kami pada tanggal kalau tidak salah 31 Agustus yang lalu. Terima kasih Pak Sandi sudah bersedia datang ke sini. Iya Mas Adi. Jadi begini Pak, kami punya kebiasaan agar kami memberi tempat buat masyarakat untuk menyampaikan keluhan dia, protes dia, kritik dia. Tapi kami juga punya kewajiban nih Pak, untuk memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang mungkin di dalam wawancara dengan pihak yang pertama tadi dianggap apakah dikritik, diserang, dirugikan lah paling tidak, untuk juga bisa memberikan jawaban terhadap apa yang sudah disampaikan oleh pihak pertama tadi. Dalam hal ini Kate Lim ya. Nah, Kate Lim ini memang kami angkat karena dia adalah seorang siswi 16 tahun yang sedang memperjuangkan keadilan buat ayahnya. Apa yang dia sampaikan itu menggugah perasaan kami, tapi kami pikir memang harus adil juga kami ya, dan karena itulah kami mengundang Pak Sandi atau pihak kepolisian ke sini. Jadi ada beberapa hal yang ingin kami minta penjelasan dari Pak Sandi ya, kenapa ini bisa terjadi misalnya. Kate Lim ini adalah seorang putri dari Alvin Lim ya, seorang lawyer yang memang dikenal sering bersuara keras dan sekarang sedang berada dalam tahanan. Nah, salah satu pertanyaan yang menurut saya harus diajukan di awal sekali dari wawancara kami ini adalah Kate menggambarkan bahwa Pak Alvin ini sekarang sedang berada dalam tahanan kepolisian karena sebuah kasus di mana Pak Alvin, yaitu ayahnya, itu membela kliennya dan kemudian diperlakukan secara tidak adil oleh kejaksaan, dan kemudian ketika disampaikan kepada pihak kepolisian, pengaduan tersebut tidak mendapat respons yang memadai sampai akhirnya beliau ditahan dan sekarang berada di tahanan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan ya, gagal ginjal, dan sehingga buat kami bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang yang dalam kondisi sesakit itu harus berada dalam tahanan kepolisian ya. Mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan atas pertanyaan ini? Baik Mas Ade. Ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, kami juga sebenarnya sangat bersimpati dengan upaya seorang anak untuk memperjuangkan bapaknya. Itu adalah hal yang wajar bagi anak manapun. Dalam hal ini kami juga berharap sebenarnya bahwa ketika memperjuangkan hak-haknya itu selayaknya untuk dilakukan dengan cara yang benar. Dengan cara yang baik, dengan cara yang beretika, sehingga hal itu akan membawa nuansa positif untuk bisa mendukung adanya keadilan-keadilan tadi. Dan Bapak Kapolri sangat terbuka terhadap kritik. Berkali-kali kejadian apapun ketika dikasih informasi oleh siapapun itu, direspon dengan tegas oleh Bapak Kapolri. Kalau memang benar anggota yang salah, ditindak tegas oleh siapapun, tidak pandang bulu pangkatnya apa. Tetapi kalau memang benar, ya tolong diluruskan bahwa itu tidak benar. Itu menjadi komitmen Bapak Kapolri bahwa dengan adanya presisi program beliau sebagai prediktif responsibilitas transparansi keadilan tadi, itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan bahwa Pak Kapolri pengen berbenah untuk Polri lebih baik ke depan. Nah, sekarang kalau kita menyangkut pada topiknya tentang masalah tahanan tadi, bahwa tidak benar kalau Pak Alvin itu ditahan oleh kepolisian dan ditahan di kepolisian. Tidak benar? Tidak benar. Yang benar? Yang benar adalah bahwa Pak Alvin itu sedang menjalani hukuman yang sudah inkrah oleh pengadilan, kemudian banding, sampai dengan yang terakhir adalah putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan Pak Alvin dinyatakan bersalah
dengan tuduhan pasal penipuan dan pemalsuan dengan ancaman hukuman 4 tahun 6 bulan. Kalau tidak salah untuk putusan Mahkamah Agungnya nomor 873 K PID 2020. Jadi di dalam kapasitasnya saat ini Pak Alvin itu sedang menjalani hukuman. Karena saat ini sudah ada di ranahnya pengadilan dan kewenangan pengadilan, maka di lapas itu ada rumah sakit apabila ada tahanannya yang sakit. Jadi sekali lagi di lapas. Di lapas. Oke. Lapas itu ada rumah sakitnya, rumah sakit lapas. Dan saat ditempati oleh Pak Alvin. Jadi Pak Alvin saat ini berada di rumah sakit lapas dan sedang menjalani hukuman dalam kasus pemalsuan dan penipuan yang dilaporkan oleh PT Allianz Indonesia berdasarkan pelapor kuasa hukumnya Eko Saptaputra. Jadi beliau ini ditahan bukan dalam kaitannya dengan kasus yang tadi saya katakan soal kejaksaan. Bukan. Jadi kasus yang dihadapi oleh Pak Alvin ada beberapa. Yang saat ini sedang dilaksanakan, beliau sedang menjalani putusan pengadilan yang sudah inkrah berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Sehingga beliau mendapatkan putusan pengadilan itu selama 4 atau vonis pengadilan itu 4 tahun 6 bulan. Dengan tuduhan kasusnya adalah penipuan dan pemalsuan. Jadi berbeda dengan kasus yang saat ini disampaikan oleh Mas Adi tadi. Oke, sebelum lebih jauh Pak ya. Jadi polisi sama sekali tidak punya otoritas apapun dalam hal perawatannya Pak Alvin ini ya? Iya. Jadi untuk tanggung jawab perawatan terhadap pasien yang sakit atau tahanan yang sakit pada level di pengadilan atau putusan Mahkamah Agung ini adalah dari lapas yang bertanggung jawab. Jadi kalau dia sehat ditaruh di lapas, tapi kalau sakit dia ditaruh di rumah sakit lapas. Bukan ranahnya kepolisian. Jadi ada kewenangan penahanan itu ada di kepolisian ada, di kejaksaan ada, di pengadilan juga ada. Nah saat ini Pak Alvin itu sedang menjalani putusan pengadilan yang menjadi ranahnya dari pengadilan. Pengadilan ya? Ya. Okay. Setelah diputus, maka yang mengeksekusinya adalah dari jaksa penuntut umumnya. Oke. Gitu. Pak, walaupun ini bukan wilayahnya kepolisian, tapi apakah Bapak sendiri tahu kondisi Pak Alvin itu memang sedemikian memprihatinkan di sana? Ya, jadi berlanjut dari kondisi Pak Alvin, memang beliau dalam keadaan sakit. Kenapa kok kita bisa beliau dalam keadaan sakit? Karena kebetulan pada kurang lebih tanggal 15 Mei 2023, kasus yang tadi Mas Adik sampaikan tadi, yang jaksa nih ya, yang kemudian jaksa melapor itu, kebetulan sedang berproses. Prosesnya itu untuk melaksanakan pemeriksaan itu ada SOP yang harus dilalui penyidik. Selain penyidik itu harus izin ke lapas untuk formilnya mendapatkan izin pemeriksaan. Yang kedua, kita harus memastikan keadaan kesehatannya. Dia layak atau dia sehat atau dia bisa minimal dia bisa diperiksa atau tidak. Maka dari itu SOP yang ada di kepolisian sebelum dia diperiksa maka kita menjenguk dulu ke sana. Melihat secara langsung fisiknya bagaimana, kemudian kita juga membawa dokter dari kepolisian dan tentu saja didampingi juga dokter dari lapas untuk memastikan bagaimana kondisi kesehatan. Bukan, jadi kalau ditanya bukan katanya tanda kutip. Oke, sebentar Pak ya. Ini supaya penonton kami paham nih. Jadi beliau ini sebetulnya sudah divonis yang tadi ya, 4 tahun itu ya. Iya, 4 tahun 6 bulan. Karena itulah dia sekarang ada dalam tahanan. Ada dalam tahanan. Sementara itu
ada kasus lain. Betul. Kasusnya adalah tentang, ini buat penonton yang tidak menonton wawancara dengan Kate, itu kalau tidak salah kira-kira begini. Ada seorang klien dari Pak Alvin Lim, karena Pak Alvin Lim ini adalah seorang lawyer, itu mengadu bahwa dia itu mobilnya ditahan oleh kejaksaan karena kasus tertentu. Nah kemudian ada seorang dari leasing yang bilang ke si kliennya Pak Alvin bahwa kalau dia mau uang mobilnya kembali, dia harus bayar dengan rupiah tertentu. Dia bayar, tapi ternyata mobilnya tidak balik. Oke? Karena itulah si klien ini melapor ke Pak Alvin. Ketika Pak Alvin itu mengurus menyelidiki lah ya, memperjuangkan kliennya, dia merasa bahwa pihak kejaksaan tidak respon, ya menunjukkan sikap yang justru menunjukkan bahwa mereka memang korup lah, kira-kira mereka memang tidak mengembalikan mobil itu tapi mengambil duitnya. Yang nanti mungkin Bapak bisa jelaskan lebih jauh. Tapi intinya adalah dia punya perkara lain, tapi kemudian Pak Alvin itu di podcastnya atau di YouTube-nya bilang bahwa kejaksaan adalah sarang mafia, kira-kira gitu. Karena itulah kemudian ada jaksa yang menuntut dia. Dan itulah yang menjadi perkara kedua yang sekarang sedang ditangani oleh polisi. Ya. Nah, karena itulah polisi merasa harus memeriksa beliau. Ketika mau diperiksa, beliau itu adanya di rumah sakit tadi, di rumah sakit tahanan. Itu kan ceritanya kira-kira. Supaya penonton tahu nih konteksnya, kronologisnya. Nah, lalu kan polisi harus datang ke lapas itu, rumah sakit lapas itu, dan berusaha memeriksa Pak Alvin dalam keadaan yang sedang sakit. Nah, untuk memastikan bahwa Pak Alvin itu sakit, itu bukan katanya, maka penyidik bersama dokter kepolisian yang didampingi dengan dokter yang lapas hadir ke rumah sakit lapas tersebut untuk melihat, untuk menjenguk dan menanyakan kabarnya, bagaimana kabarnya, bagaimana situasinya, dan kegiatan itu didokumentasikan. Ada fotonya, ada videonya. Sehingga di sana terjadi komunikasi dengan Pak Alvin, bahwa Pak Alvin menyatakan di dalam keadaan sakit dan kebetulan memang sedang cuci darah. Tapi bisa komunikasi dengan baik. Dan sempat cerita sedang sakitnya apa dan sebagainya. Nah, kedatangan polisi ke sana minta izin sama Pak Alvin. Boleh nggak kalau di tensi, diukur tekanan darahnya. Beliau menyatakan boleh, silahkan. Kalau mau diambil darahnya boleh nggak? Boleh, silahkan. Jadi kita tahu persis bahwa laporan nanti bahwa keadaan Pak Alvin memang dalam keadaan sakit dan tekanan darahnya berapa serta hasil darahnya bagaimana itu menjadi laporan sendiri oleh dokter yang nanti akan melaporkan kepada penyidik. Jadi polisi semata-mata merasa perlu tahu lah kondisi kesehatan Pak Alvin cukup sehat tidak atau cukup baik tidak untuk bisa diperiksa oleh polisi gitu. Harus. Harus. Jadi SOP dari kepolisian harus memastikan bahwa yang diperiksa dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik baru bisa diperiksa. Sip. Maka dari itu dokter yang mendampingi baik dari lapas maupun dari kepolisian mengecek sesuai dengan keahliannya dia. Maka tadi melaksanakan kegiatan pengecekan tensi, kemudian mengambil darah dengan seizin yang bersangkutan dan disaksikan oleh keluarganya. Jadi kalau di videonya itu yang dokumentasi kita itu ada istrinya ada di sana dan ada Pak Alvin berkomunikasi dengan penyidik dan kita minta izin. Hasil dari pemeriksaan dokter, Pak Alvin memang sedang mengalami sakit dan dari hasil pemeriksaan tersebut dijelaskan oleh dokter sakitnya tidak menghalangi untuk pemeriksaan. Berarti dokter menyatakan bahwa ketika datang, kunjungan, visit, jenguk, bisa komunikasi dengan Pak Alvin dengan baik, berarti Pak Alvin bisa diajak komunikasi. Pak Alvin bisa diajak berkomunikasi? Pada waktu dijenguk bisa. Bahkan ada videonya yang bisa disaksikan kalau memang dibutuhkan. Pak Alvin diajak komunikasi bisa, menyampaikan keluh kesahnya beliau juga sedang dalam keadaan sakit, dan menyampaikan bahwa tensinya juga cukup tinggi, sedang melaksanakan cuci darah dan sebagainya. Maka protap ataupun SOP dari kepolisian untuk melaksanakan pemeriksaan adalah memastikan orang yang akan diperiksa
layak atau bisa nggak untuk diperiksa. Nah, ketika dokter menyampaikan bahwa beliaunya memang sakit, tapi bisa untuk diperiksa, maka penyidik membuat surat panggilan kepada Pak Alvin untuk diperiksa di lapas tersebut. Jadi tanggal 15 dicek kesehatannya, tanggal 15 Mei 2023. Kemudian tanggal 20 Mei 2023 baru penyidik datang ke sana untuk melaksanakan pemeriksaan. Nah, ketika penyidik datang ke sana melaksanakan pemeriksaan, kita tidak memaksa. Jadi kan sempat disampaikan bahwa penyidik memaksa, datang gerombolan dan sebagainya. Banyak orang ke sana. Penyidik datang 3 orang, kemudian disertai oleh 1 orang dokter, 4 orang. Kemudian di sana juga ada keluarga dari Pak Alvin, ada istrinya, ada saudaranya, ada kid sendiri di sana. Kemudian ada dokter lapas dan ada petugas lapas. Sebelum melaksanakan pemeriksaan, kita minta izin dulu sama istrinya, diskusi apa yang mau kita kerjakan. Yang masuk maksimal cuma 2 orang. Tapi kenyataannya penyidik cuma sendiri. Jadi penyidiknya sendiri datang ke sana, didampingi oleh 2 orang dokter polisi dan dokter dari lapas. Kemudian istrinya ada di sampingnya Pak Alvin, kemudian di belakangnya istrinya ada Kate dan ada saudaranya. Berarti yang dibilang banyak orang tadi polisinya cuma 1. Yang 2 dokter, 1 lagi petugas lapas. Itu sebagai bahwa datangnya kita sudah sesuai SOP, mau melaksanakan pemeriksaan kita juga minta izin sama istrinya. Ketika diizinkan masuk, baru kita masuk sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan oleh lapas, karena ada aturan juga bahwa yang masuk maksimal banyak 2 orang dari penyidik. Ketika pemeriksaan itu dilaksanakan oleh penyidik, ada pertanyaan standar yang harus dilaksanakan awal sebelum kita memeriksa. Pertanyaannya adalah, apakah saudara dalam keadaan sehat dan bersediakah saudara untuk diperiksa? Itu pertanyaan standar yang dilakukan oleh penyidik. Pertanyaan pertama. Dan dari pertanyaan itu, Pak Alvin menjawab bahwa saya sedang sakit, saya tidak bersedia diperiksa. Dengan adanya Pak Alvin menyampaikan dia sedang sakit dan tidak bersedia diperiksa, maka penyidik menutup pertanyaan tadi dengan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sakit dan pemeriksaan ini dihentikan. Kurang lebih seperti itulah bahasanya. Jadi berhenti? Berhenti seketika. Ketika Pak Alvin tidak bersedia kan dalam keadaan sakit. Jadi cuma 1 pertanyaan dan langsung ditutup kembali. Kemudian di print, disampaikan kepada Pak Alvin, Pak, karena Bapak tidak bersedia, berkenan nggak untuk tanda tangan? Karena kan sebenarnya pemeriksaan itu dilakukan oleh penyidik karena untuk memenuhi petunjuk jaksa. Jadi mungkin sebagai informasi, kalau di dalam podcastnya yang lalu itu kan disampaikan dalam 1 minggu langsung sudah ditetapkan sebagai tersangka ayah saya kan gitu. Kasus ini dilaporkan tanggal 19 September. Sebelum ke sana Pak. Ya, nanti kita masuk ke sana ya. Jadi untuk clear dulu. Ya. Jadi ketika itu langsung dinyatakan bahwa tidak bisa dilanjutkan. Iya. BAP itu selesai. BAP selesai, ditutup, disampaikan kepada Diprint, disampaikan kepada Pak Alvin, apakah Bapak bersedia tanda tangan BAP ini? Dia tidak bersedia. Oke? Sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan aturan, kalau dia menolak tanda tangan di BAP, walaupun cuma 1 pertanyaan tadi, kewajiban penyidik adalah membuat berita acara penolakan tanda tangan. Kita buat berita acaranya, kemudian berita acara sudah selesai, kita tawarkan lagi, Pak, Bapak berkenan nggak untuk menandatangani berita acara penolakan tanda tangan? Beliau tidak berkenan. Akhirnya kita minta para saksi yang ada pada waktu itu, yaitu penyidik yang ada, kemudian dari petugas lapas, dari dokter yang ada, sebagai saksi bahwa kita melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan, SOP-nya dilalui, kita juga meminta izin, memperhatikan kesehatan, dan ketika dia tidak bersedia, langsung ditutup dan dihentikan pemeriksaannya. Jadi tidak ada pemeriksaan yang dilanjutkan ketika yang bersangkutan dalam keadaan sakit, kok kelihatannya kok nggak manusiawi sekali ini ke sana. Yang nyatanya adalah ketika dibuka pertanyaan
dia tidak bersedia karena sakit, langsung ditutup. Jadi pemeriksaan tidak ada dilanjutkan. Pak, itu Mei kan ya? Iya. Sekarang September. Iya. Juni, Juli, Agustus, 3 bulan lah. Iya. Dalam 3 bulan terakhir, diulang tidak pemeriksaan itu? Tidak ada diulang sampai dengan saat sekarang ini. Belum. Sampai sekarang ini belum pernah diulang kembali. Jadi yang dibilang 2 kali datang memaksa untuk memeriksa ketika cuci darah dan kita di kamar. Yang pertama ketika cuci darah itu adalah menjenguk, memastikan apakah yang bersangkutan dalam keadaan sehat atau sakit dan sakitnya apa dan bagaimana. Itu kewajiban kita. Tadi SOP-nya memastikan bahwa dia dalam keadaan yang bisa diperiksa. Yeah. Nah setelah di tempat dia waktu cuci darah tidak bisa tanggal 15 Mei baru yang hasilnya dokter mengizinkan untuk diperiksa, tanggal 20-nya baru diperiksa. Itu 2 kali. Itu pun tidak dilaksanakan pemeriksaan sampai selesai, sampai tuntas, sampai memaksa rasa kemanusiaannya yang sakit dipaksa diperiksa, tidak. Tetapi cuma dibuka pertanyaan, dia tidak bersedia karena sakit, langsung ditutup dan minta tanda tangan. Itu pun ditolak. Ditolak ya. Berita acaranya penandatanganan untuk penolakan juga ditolak. Maka akhirnya kita minta saksi yang lain tanda tangan. Itu yang terjadi dan tidak diulang kembali selama sampai dengan saat ini. Karena itu sudah cukup bagi kita. Artinya memang itu alasan untuk tidak mengulangnya adalah karena memang dianggap pihak Pak Alvin ini tidak cukup sehat untuk bisa melanjutkan pemeriksaan. Sebenarnya di dalam aturan bahwa memang boleh namanya saksi ataupun terlapor atau siapapun ketika diperiksa polisi itu menolak untuk diperiksa. Itu haknya mereka. Tetapi kewajiban polisi juga ada untuk dia menolak, berarti secara etika dalam pemeriksaan dia tidak kooperatif dalam pemeriksaan. Tanpa ada alasan yang jelas. Kalau ini kan sakit. Ya, kan ini sakit ya sudah. Sakit dia tidak bisa periksa, ya kita tutup pertanyaannya, kita sampaikan kepada jaksa untuk memenuhi petunjuk jaksa tadi. Sampaikan kepada jaksa bahwa yang bersangkutan tidak bisa diperiksa karena sakit. Polisi sudah datang dan sudah memenuhi tugasnya untuk melengkapi petunjuk dari jaksa yang diberikan pada polisi. Tidak ada kewajiban untuk mengulangnya? Mengulang pemeriksaan kembali? Sebenarnya seandainya dari laporan atau informasinya yang bersangkutan dalam keadaan sehat, tentu saja bisa diulangi. Tetapi dalam kondisi saat ini, apalagi sudah sempat cuci darah, tentu saja itu juga butuh waktu yang lama. Sedangkan kita dikasih waktu bahwa petunjuk jaksa itu harus dikembalikan kembali ke jaksa dalam waktu 14 hari. Makanya yang penting bahwa polisi sudah melaksanakan tugasnya, kita sudah mencoba untuk memeriksa yang bersangkutan sesuai dengan bukti material ataupun formal yang ada dalam bentuk jaksa tersebut untuk bisa melengkapi sehingga berkas bisa dikirim kembali ke sana. Sekarang jadi bola ini ada di tangan jaksa lah ya. Sekarang sedang pelengkapan, belum dikirim kembali ke jaksa. Tapi belum dikirim kembali. Tapi sudah dilengkapi untuk administrasi yang lainnya. Karena bekas pasti dibongkar dan dirapikan kembali. Nah sekarang setelah kita dengar nih ya kita semua berharap Pak Alvin bisa segera pulih lah ya, kondisi yang membaik di harapannya sana. Demikian. Dan dia mendapat perawatan yang memadai lah, yang baik lah di sana. Siap. Tapi sekarang kita kembali harus menjelaskan tentang mengapa ini sampai terjadi. Ya tadi Bapak katakan sebetulnya kasus penahanan ini tidak ada kaitannya dengan apa yang kemudian diramaikan soal pencemaran nama baik terhadap jaksa ini. Nah, tapi buat saya yang lebih penting adalah menjelaskan kasus pencemaran nama baik ini, karena itulah yang kemarin juga kami bicarakan dengan Kate. Pak, penjelasannya itu sebetulnya bagaimana Pak ya? Karena apa yang kami dengar, ini kan memang ada sesuatu yang mencurigakan nih di pihak kejaksaan, yaitu bahwa kliennya Pak Alvin itu kehilangan mobilnya atau diambil mobilnya oleh kejaksaan. Kemudian ada leasing yang meminta agar klien ini membayar sekian rupiah, tapi kemudian mobilnya tidak kembali, ya.
dia melapor ke Pak Alvin memperkarakan ini ke kepolisian. Ternyata kalau tidak salah dalam penjelasannya, dalam 6 bulan sejak itu dilaporkan ke pihak kepolisian, tidak pernah ada kelanjutan kasus ini. Ya. Kemudian ini diangkat oleh Pak Alvin itu di acara YouTube-nya. Nah, ketika itu diangkat di acara YouTube-nya, di mana di dalam acara itu Pak Alvin mengatakan bahwa kejaksaan itu sarangnya mafia, hanya dalam waktu 1 minggu sesudah acara itu diadakan, langsung polisi menjadikan Pak Alvin, atau setelah ada jaksa yang melaporkan Pak Alvin ke polisi, hanya dalam waktu 1 minggu sesudah pelaporan tersebut, polisi langsung mentersangkakan Pak Alvin. Ya, saya pikir ini perlu diperjelas supaya kita yakin nih bahwa polisi tidak, apa benar kejaksaan semacam itu, apa benar polisi semacam itu. Iya, Mas Ade, alhamdulillah dengan program presisi Bapak Kapolri, polisi sudah banyak berubah. Bahkan sedikit kami cerita bahwa tadinya kita mengalami keterpurukan sehingga kepercayaan masyarakat di tingkat yang paling bawah di sepanjang sejarah kepolisian, saat ini sudah mulai naik. Lebaran kita naik untuk terasa mendapatkan 73,4% kepercayaan masyarakat. Kemudian setelah 1 Juli kita naik lagi menjadi 76,4% kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Kemudian kemarin yang sekitar 1 minggu yang lalu dengan penanganan TPPO yang dilaksanakan oleh kepolisian, karena kepolisian ditunjuk sebagai Satgas TPPO oleh Presiden dengan Pak Kapolri sebagai komandannya, mendapatkan apresiasi yang sangat bagus dari masyarakat, kepercayaan masyarakat sampai 86,1%. Berarti peningkatannya drastis. Itu tandanya bahwa polisi ini juga berbenah. Polisi ini selalu belajar dari pengalaman untuk bisa lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan, pengayaman dan perlindungan. Seperti halnya bahwa yang dilakukan oleh Bapak Kapolri bukan kami muji karena di Dewan Mas Ade, tidak, tetapi bahwa yang dilakukan Bapak Kapolri, beliau tidak anti kritik untuk bisa mendapatkan feedback dari masyarakat bagaimana untuk bisa polisi lebih baik ke depan. Termasuk dengan hal yang tadi disampaikan oleh Mas Ade bahwa masa sih baru laporan 1 minggu karena jaksa yang melapor kemudian langsung ditanganin, sedangkan laporannya dia yang di Polres Jakarta Utara tidak ditanganin. Itu yang kemarin disampaikan di dalam podcast yang lalu. Hal ini sudah kami cek. Kami melaksanakan penelitian dan bukan sekedar hanya kita mau merespon atau mau self defense untuk membela diri, tidak. Tetapi kami mencoba untuk mencari faktanya. Jadi kalau ceritanya itu belum tentu jadi fakta. Kalau fakta berarti sudah ada proses yang dilalui dan ada bukti-bukti yang menguatkan di sana. Dalam hal ini misalnya laporan yang katanya sudah dibuat di Polres Jakarta Utara sudah 6 bulan tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian. Kepolisian saat ini mempunyai aplikasi namanya IMP, Integrated Management Penyidikan. Yang artinya bahwa dengan IMP tadi kita bisa mendapatkan informasi laporan polisi seluruh Indonesia. Dari laporan polisi Indonesia tadi kita gali. Sekira tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, seperti yang disampaikan oleh Kate kemarin, kita cari mana LP-nya. Untuk bisa kita ketahui. Ternyata tidak ada. Tidak ada. Di dalam IMP. Kita searching lagi dengan menggunakan nama. Ada nggak yang dilaporkan di Polres Jakarta Utara? Tidak ketemu. Kemudian kita cari lagi dengan kasus yang dilaporkan. Jadi kita bisa searching berdasarkan LP-nya, berdasarkan pelapornya, berdasarkan tersangkanya, ataupun berdasarkan kasus yang dilaporkannya. Pemerasan misalnya gitu, cari. Ternyata tidak ketemu untuk yang... Sebentar Pak. Jadi kasus adanya yang tadi yang saya ceritakan itu soal bahwa kliennya itu mengadu bahwa dia peras diperas oleh kejaksaan, itu tidak pernah
tidak pernah dilaporkan di Polres Jakarta Utara. Mungkin nggak di Jakarta lain? Dan di Jakarta yang lain sudah dicek. Sudah dicek? Sudah dicek. Jadi kami tadinya awalnya kita fokus di Jakarta Utara. Siapa tahu mungkin salah Polres. Kita cek di Polres yang lainnya. Ternyata dapat. Akhirnya penyidik mempunyai inisiatif. Kita bertanyalah sama ibunya Kate. Istrinya Pak Alvin. Ketika kita tanya melalui telepon dan kita sampaikan kepada beliau, kemarin Kate tampil di podcast menyampaikan katanya ada laporan polisi yang dilaporkan di Polres Jakarta Utara sudah 6 bulan tidak diproses sama polisi, tapi yang dilaporkan pihak lain langsung diproses sama polisi. Apakah benar itu, Bu? LP-nya yang mana disampaikan? Tapi langsung dijawab oleh ibunya bahwa tidak ada mereka melaporkan ke polisi, membuat LP maksudnya, membuat LP di kepolisian tentang LP kasus laporan polisi. Laporan polisi. Ya. Ibunya menyatakan tidak pernah bikin LP laporan polisi di Polres Jakarta Utara, tetapi membuat laporan tentang perilaku oknum jasa tadi kepada Jamwas di Kejati, Jakarta. Jadi yang laporannya tidak ke polisi, ya, tapi ke Jamwas, ke jaksa pengawas, pengawas di kejaksaan. Ya. Tapi itu betul ada. Sesuai dengan laporan dari ibunya Kate tadi, bahwa yang ada laporan itu, maka kami konfirmasi juga mencari data, ternyata ada. Dan informasinya udah direspon oleh pihak kejaksaan. Itu yang kami tahu. Yang jelas bahwa yang disampaikan bahwa laporan polisinya 6 bulan dilaporkan di Polres Jakarta Utara, ternyata tidak direspon polisi, itu tidak benar. Dan laporan tidak ada. Dan sudah dikonfirmasi oleh ibunya Kate bahwa tidak pernah membuat laporan polisi di Jakarta Utara. Kalau respons Jamwas, Bapak nggak boleh ungkapkan? Bukan porsi kami kalau ke sana nanti. Oke. Jadi kami sesuai dengan porsinya saja. Yang penting sudah disampaikan ke Jamwas, Jamwas sudah menjawab sebetulnya. Setahu kami bahwa itu sudah direspon. Itu penjelasan dari Jamwas lah. Ya. Tapi yang jelas polisi tidak pernah memperoleh LP. Ya. Dari pengecekan dan hasil konfirmasi tadi bahwa polisi tidak pernah menerima LP pelaporan tentang pemerasan tersebut yang dilaporkan oleh Pak Alvin di Polres Jakarta Utara. Seperti yang kemarin disampaikan Lekit di dalam podcast kemarin. Tapi Pak, sebagai polisi, tidakkah Bapak merasa heran ya dengan apa yang diceritakan oleh kliennya Pak Alvin itu? Bayangin, dia sudah membayar kepada dia bayar melalui leasing ya. Ada orang leasing yang bilang Bapak harus bayar sekian. Saya pikir mungkin puluhan juta lah ya. Dia bayar, dia sampaikan ke jaksa, tapi mobilnya itu tidak pernah kembali ke si klien. Tidakkah itu sesuatu yang mencurigakan, Pak? Mohon izin Mas Ade, apa yang dikatakan dengan apa yang menjadi faktanya belum tentu sama. Jadi katanya dan faktanya itu belum tentu sama. Nah, makanya dari itu tugasnya penyidik kalau kepolisian untuk bisa membuktikan informasinya seperti apa, kemudian alat buktinya apa saja, ada nggak saksi-saksi pendukung lainnya, ada nggak mungkin keterangan ahli yang bisa mengungkap itu semuanya, dan lain sebagainya, sehingga yang tadinya ini adalah informasi atau data bisa menjadi informasi. Yang tadinya keterangannya sekedar batasan keterangan informasi awal bisa menjadi alat bukti. Jadi apa yang disampaikan tadi tidak bisa dijustifikasi bahwa ini benar dan ini salah. Belum tentu. Harus dibuktikan dulu. Harus diklarifikasi. Apalagi menyangkut dengan pihak ketiga. Kecuali misalnya, itu pun juga harus dibuktikan. Kecuali bahwa pihak pengacaranya Kate langsung berhubungan dengan pihak kejaksaan misalnya, dia punya alat buktinya, dia punya rekamannya, dia punya videonya, segala macamnya, itu mungkin langsung bisa kita seolah-olah untuk mengarahkan ke sana. Tapi
ini ada pihak ketiga. Yaitu leasing itu. Leasing tadi yang memberikan informasi ke sana. Maka dari itu sebenarnya informasi awal itu sebagai informasi, sebagai data masukan. Kewajiban dari penyidik untuk membuktikan apakah informasi itu benar atau tidak dengan alat bukti yang menguatkannya. Jadi tidak bisa sekedar katanya, tetapi kita saat ini harus ada buktinya. Apa buktinya ke sana? Misalnya bukti bahwa uang itu memang sudah pernah diberikan oleh leasing kepada, pertama kan dari kliennya Pak Alvin kepada leasing, leasing kepada kejaksaan, gitu kan? Itu yang disebut alat buktinya barangkali ya? Ya, itu alat bukti fisiknya, karena uangnya mungkin ada kwitansi atau apa misalnya. Mungkin bisa juga alat bukti saksi. Kan bisa menyaksikan di sana bahwa ketika memberikan itu ada didampingi oleh ini misalnya. Mungkin alat bukti lainnya, mungkin ada CCTV yang bisa dipakai untuk ke sana. Kan gitu. Atau mungkin ada keterangan lagi yang lainnya yang bisa mendukung bahwa mulai dari perjalanan klien sampai dengan pihak yang dituju tadi tergambarkan dengan jelas dengan alat bukti yang jelas. Apalagi kalau itu didukung dengan dokumentasi yang jelas, mungkin akan lebih menjadi fakta. Nah, polisi tidak menyidik ini karena memang tidak pernah ada laporan ya? Tidak ada laporan. Jadi yang disampaikan bahwa 6 bulan dilaporkan tidak ditindaklanjuti, tidak pernah ada laporannya. Bahkan sampai yang tadi kami sampaikan di awal, sudah diklarifikasi ke ibunya Kate bahwa ibunya menyampaikan memang tidak pernah bikin laporan ke polisi. Nah, Pak, itu yang satu. Tapi yang kedua kan adalah ini baru dilaporkan 1 minggu. Ini betul nggak? Baru dilaporkan 1 minggu saja oleh, rupanya ada jaksa yang tersinggung begitu ya dengan pernyataan Pak Alvin ini di acara YouTube-nya. Kemudian dia lapor dan katanya ada 185 kalau menurut apa yang disampaikan. Jaksa lain yang juga menuntut. Itu kan pertama menurut Bapak 180 itu rame-rame, logis nggak sih Pak? Ini jaksa kayaknya ada yang mengorganisir deh untuk menuntut si Pak Alvinnya. Kedua, Pak, kok baru seminggu dilaporkan, itu udah langsung dijadikan tersangka. Saya kebetulan beberapa kali dilaporkan nih. Saya sih taunya nggak secepat itu ya prosesnya. Ini maaf Pak ya, saya harus tanya ini. Tapi kira-kira apa penjelasan Bapak? Iya, Mas Ade, tadi bahwa apa yang disampaikan tadi harus bisa kita buktikan dan harus kita penuhi dengan alat bukti yang lainnya untuk bisa menguatkan. Contohnya tadi, begitu dibilang bahwa ada 185 laporan, ada jaksa yang melaporkan ke kita. Laporan polisi sudah terpusat, seperti tadi saya bilang, sudah terintegrasi. Jadi bisa dilihat yang terkait dengan kasus pencemaran nama baik dan lain sebagainya, yang terkait dengan undang-undang ITE tadi, yang dilaporkan jaksa, setelah dicek di ITE, di manajemen penyidikan, ternyata jumlahnya tidak 185, tapi cuma 76. Jadi berbeda cukup angkanya. Itu dari jumlah. Walaupun jumlahnya cukup banyak, 76 jumlahnya cukup ya? banyak, kan gitu. Salah satu LP yang dijadikan dasar untuk penyidikan kasus ini itu tertanggal 19 September 2022. 19 September 2022. Tahun lalu? Iya. Itu LP-nya. Kemudian diproses oleh penyidik di bulan September dan Oktober. Berproses dengan melengkapi administrasi penyidikan, kemudian membuat panggilan, kemudian memeriksa ahli. Oh, sudah memeriksa ahli. Keseluruhannya rangkaian penyidikan dilakukan oleh penyidik. Jadi di bulan September, Oktober tadi dengan rangkaian penyidikan dilakukan oleh penyidik tadi memeriksa 22 saksi dan 5 ahli. 5 ahli tadi termasuk ahli pidana, ahli ITE, ahli hukum, kemudian ahli dari peradi dan sebagainya. Jadi sudah ada 22 saksi dan ada 5 saksi ahli berproses dari 19 September 2022 sampai dengan Oktober 2022.
ketika alat buktinya sudah cukup menurut penyidik, proses berikutnya adalah dilaksanakan gelar perkara dengan mengundang inspektorat sebagai pengawasan, mengundang propam, wasidik, dan pihak terkait lainnya untuk menyatakan apakah ini layak untuk disidik atau bukan. Ini bisa dinaikkan tersangka atau tidak, dan lain sebagainya, melalui proses mekanisme gelar perkara. Nah, dari gelar perkara tersebut, ternyata baru tanggal 1 November 2022, Alvin Lim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Berdasarkan surat ketetapan tersangka tanggal 8 November 2022 oleh penyidik. Jadi gelarnya tanggal 1, penetapan tersangkanya, administrasinya dibuat tanggal 8. Jadi kalau dibuat bahwa penyidik dalam waktu 1 minggu, kemudian karena dilaporkan pihak tertentu langsung diproses dan dijadikan tersangka, itu tidak benar. Karena tadi laporannya tanggal 19 September, ditetapkan tersangka dalam gelar tanggal 1 November, administrasi penetapan tersangkanya tanggal 8 November. Jadi sudah pasti lebih dari 1 minggu. Iya, hampir 2 bulan ya. Ya, demikian Mas Adi. Iya. Kemudian pada tanggal berapa tadi? 8 November ya, dia ditetapkan sebagai tersangka. Sejak saat itulah beliau atau pihak kepolisian melakukan penyidikan ya. Ya. Penyidikan. Nah, Pak Alvinnya sendiri, Bapak tahu tidak masuk ke lapas itu kapan? Lapas yang untuk kasus sebelumnya ini. Kalau dilihat dari putusan dari Mahkamah Agung 2020, berarti kemungkinan dia berarti di 2020 itulah dia sudah ditetapkan. Berarti sudah 2 tahun dia menjalani. Kalau kami lihat dari putusannya. Ya, artinya tapi secara pastinya kami nggak. Ya, okay. Artinya kasus ini sendiri kapan sebetulnya kasus ITE ini? Kasus ITE tadi berjalan dilaporkan tanggal 19 September 2022. Tapi kasusnya sendiri kapan? Itu kan pelaporannya pada September 2022. Mestinya sebelum dia masuk. Kalau kasusnya itu terjadi ketika Alvin Lim mengunggah di dalam YouTube tentang proses yang dia alami dan menyampaikan tadi yang Mas sampaikan bahwa kejahatan sama mafia yang tadi. Jadi tanggal tepatnya kami tidak. Artinya seharusnya ketika dia masih belum masuk ke dalam lapas kan? Iya. Artinya masih 2020 kan? Kasusnya. Logika saya begitu. Belum tentu masalah. Belum tentu. Karena mungkin aja dia biasanya sesaat setelah kejadian baru akan bereaksi. Jadi sesaat setelah kejadian atau sesaat setelah diketahui baru biasanya pada laporan. Oke. Gitu. Ke sana. Iya. Karena kan proses putusan pengadilan dari Mahkamah Agung tadi kan tentunya kan tidak langsung bisa dieksekusi, berproses. Dan itu kalau nggak salah juga dieksekusi oleh dari kejaksaan melalui proses. Oke. Ya. Baik. Pak Sandi, ya. Ada satu lagi hal yang masih mengganggu saya. Oke. Yaitu bahwa polisi itu memperkarakan atau menindaklanjuti laporan tentang yang datang dari jaksa yang merasa tercemar nama baiknya oleh Pak Alvin itu. Polisi melakukan melanjutkan LP tersebut. Ya. Padahal sebenarnya Pak Alvin itu kan menyampaikan penjelasan mengenai kejaksaan sebagai sarang mafia itu. Ya. Itu sebagai seorang lawyer yang membela kliennya, memperjuangkan hak-hak kliennya. Padahal yang sering kita dengar itu ada imunitas yang dimiliki oleh seorang pengacara ketika dia sedang menjalankan profesinya sebagai pengacara, sebagai lawyer. Apa jawaban dari kepolisian mengenai anggapan bahwa kok polisi mengabaikan hak imunitas tersebut? Baik, Mas Ade.
tadi yang seperti kami sampaikan di awal bahwa ketika polisi akan membuat keputusan pasti sudah dilatar belakangi dengan adanya alat bukti. Alat bukti yang diambil atau dipunyai polisi salah satunya adalah keterangan saksi yang 22 tadi dan 5 saksi ahli. Di antara 5 saksi ahli tadi ada saksi ahli yang kita minta dari Peradi untuk bisa memberikan atau menunjuk siapa ahli di bidang etika advokat untuk menjelaskan kepada penyidik apakah posisinya Pak Alvin Lim ketika mengunggah di dalam YouTube tadi, dia sebagai advokat atau dia sebagai ahli hukum misalnya, atau sebagai ahli apa yang lainnya. Nah, untuk biar tidak katanya, makanya polisi meminta ahli tersebut. Ahli yang kita minta ke Peradi, kemudian ditunjuk dikasih surat tugas adalah Bapak ahli kode etik advokat bernama Bapak Sugeng Teguh Santoso Esa. Ya, Sugeng Teguh Santoso ya. Iya, mungkin Mas Adi juga monitor. Beliau adalah salah satu yang mengusung untuk Undang-Undang Advokat itu berdiri dan juga satu deklarator Peradi dan lain sebagainya yang sudah malang melintang di dunia advokasi. Nah, dari keterangan ahli tersebut, Pak Teguh menyampaikan bahwa Alvin Lim di dalam kanal YouTube tidak ada korelasinya dengan sedang menjalankan profesinya sebagai advokat yang diwajibkan memiliki etikat baik. Jadi, menurut ahli etika advokat menyatakan profesinya dia sebagai advokat tidak dalam pada saat menyampaikan di dalam YouTube. Itu yang pertama. Yang kedua, pendapat dan pernyataan Pak Alvin Lim pada Question TV dalam posisi dianggap sebagai pengamat hukum, bukan sebagai advokat. Sehingga dia tidak dapat berlindung pada etika advokat atau undang-undang advokat yang sudah ditetapkan pula dengan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang 18 2013 tentang imunitas profesi advokat. Bahkan di dalam keterangannya Pak Teguh menyampaikan etika advokat itu ada. Bahwa menurut ahli tersebut dilarang seorang advokat mencela, menghina, mengumbar kata-kata kasar yang akan menimbulkan masalah baru yang bukan bagian dari yang dikuasakan kepadanya. Kata-kata kasar tuh nggak boleh. Kata-kata kasar nggak boleh. Yang dianggap nanti akan menimbulkan masalah baru di luar dari kuasa hukumnya. Tentang masalah apa. Dan harus sesuai dengan kode etik advokat. Dan keterangan poin yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah pemeriksaan kode etik terhadap advokat tidak menghalangi pemeriksaan pidana. Berarti bisa. Jadi bukan kata polisi. Ketika ditanya, kok tidak dilindungi imunitasnya? Bukan kata polisi. Tapi kata ahli menyampaikan bahwa posisinya ketika dia mengupload di dalam YouTube, dia bukan sebagai advokat. Tapi dia anggapnya sebagai ahli hukum. Demikian, Mas Adi. Jadi waktu itu bahkan polisi merasa perlu ya untuk sebelum menjadikan dia tersangka, mengklirkan dulu nih urusan-urusan seperti imunitas ini. Ya, jadi pekerjaan polisi adalah untuk menggali seterang-terangnya, sedetail-detailnya, dan selengkap-lengkapnya alat bukti yang dipunyai untuk menjelaskan peristiwa pidana yang ada. Jadi seorang penyidik tidak boleh katanya, tetapi buktinya. Jadi kalau ditanya tadi, kenapa kok tidak dilindungi imunitas? Ini loh buktinya, ini bukan kata polisi, tetapi kata ahli menyampaikan demikian. A, B, C, D tadi. Gitu Mas Adi. Baik. Pak Sandi, saya terima kasih sekali nih ya atas pelajaran yang diberikan kayak pendidikan 1 semester kali Pak.
dengan kasus yang ada dari Kate Lim ini. Siap. Saya tetap berharap bahwa semua pihak memperoleh keadilannya ya. Ya. Jadi dan saya turut mendoakan agar Pak Alvin ini bisa pulih, bisa sembuh ya. Dan dia memang bisa memperoleh hak-hak dia sebagai seorang lawyer lah ya, sebagai pengacara. Saya juga berharap apa yang disampaikan oleh Kate ini bisa diterima oleh pihak kepolisian dengan hati terbuka Pak ya. Saya merasa bahwa Kate sedang memperjuangkan ayahnya dan lebih dari itu dia sedang memperjuangkan keadilan di Indonesia. Kami terima kasih bahwa Pak Sandi pihak kepolisian bersedia datang memenuhi permintaan undangan kami dan menjelaskannya kepada publik ya. Mudah-mudahan ini juga bisa membuka mata kita semua tentang proses peradilan ya, keadilan yang kadangkala memang tidak sederhana, ya rumit dan tidak hitam putih lah. Ternyata tadi Pak Sandi menyebut ada sejumlah hal yang perlu dikelirkan agar masyarakat juga paham tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Ya. Mas Adi. Tapi Pak Sandi nggak tersinggung dengan Kate kan? Insya Allah enggak Mas Ade, karena kebetulan tugas polisi memang untuk bisa melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Justru dengan adanya kesempatan ini kami juga berterima kasih sama Mas Ade. Kita dikasih kesempatan untuk bisa mengklarifikasi, untuk meluruskan bahwa apa yang disampaikan itu mungkin ada benarnya, tetapi tidak semuanya benar. Karena kewajiban kami memang sebagai pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat tadi harus selalu siap untuk dikritik. Dan itu menjadi penekanan Bapak Kapolri, kita tidak anti kritik. Bahkan Pak Kapolri bikin lomba stand up komedi untuk mengkritisi polisi. Lomba orasi yang diikuti oleh para pendemo dari seluruh Indonesia untuk mengkritisi polisi. Semuanya diterima oleh Bapak Kapolri, bahkan dikasih hadiah sama Pak Kapolri. Ini menandakan bahwa era kepolisian saat ini sudah melaksanakan kegiatan yang mencoba untuk berbenah diri dengan transparansi supaya kita bisa melayani masyarakat dengan hati, melayani masyarakat dengan lebih baik lagi. Harapan kami ke depan bahwa dengan adanya hal ini kita bisa berkomunikasi lebih baik lagi. Kita harus bikin gaduh di suasana di dunia maya maupun di dunia nyata, tetapi kita bertabayun untuk saling berkoreksi, kita menyampaikan apa sih sebenarnya permasalahan yang ada sehingga kita mendapatkan cerita yang benar. Dan kita juga sangat menginginkan bahwa polisi pasti juga masih banyak kurangnya. Kami justru malah mengharap dari Mas Ade dan teman-teman semua komponen masyarakat lainnya untuk bisa bantu kami, koreksi kami, awasi kami, sehingga polisi ke depan menjadi bisa lebih baik lagi untuk melayani masyarakat dengan penuh hati sesuai dengan program Bapak Kapolri, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Terima kasih Pak Sandi. Baik, Pak Adi. Begitu juga kami dari Media Massa, apa yang kami lakukan ya, walaupun ini media sosial barangkali ya, itu semata-mata dalam rangka kontrol sosial Pak. Kami harus menjalankan peran itu, kami harus menyampaikan kritik semacam itu walaupun kadang-kadang ternyata tidak sepenuhnya seperti tadi Bapak katakan. Mungkin ada benarnya, tapi mungkin juga ada salahnya. Terima kasih sekali lagi Pak. Buat penonton, kita sangat bahagia ya dengan keterbukaan seperti yang sudah ditunjukkan oleh pihak kepolisian ini. Kita sama-sama bangun Indonesia bersama, karena pada akhirnya ini semua adalah untuk kesejahteraan kita bersama. Amin. Terima kasih Mas Andi, terima kasih penonton, sampai ketemu di PAS berikutnya.